Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Sari. Saya dari mahasiswa Universitas Dinamika Surabaya, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS riset pemasaran, yaitu tentang jurnal artikel yang berjudul Pengaruh Price Consciousness, Price Quality Inference, dan Risk Awareness terhadap purchase intention software bajakan yang dimediasi oleh Attitude. Di sini saya menganalisis studi kasus pada mahasiswa di daerah Surabaya. Pada penelitian ini, variabel X1-nya adalah price consciousness, variabel X2-nya adalah price quality inference, dan variabel ketiga adalah risk awareness. Variabel X-nya purchase intention, dan variabel Y yaitu attitude. Purchase intention atau niat beli adalah kecenderungan untuk membeli suatu merek dan secara umum didasarkan pada kesesuaian pemikiran pembelian dengan sifat-sifat atau karakteristik merek yang dapat dipertimbangkan. Jadi niat beli yaitu sesuatu yang berbicara kepada konsumen yang memiliki cara yang masuk akal mengatur atau mau membeli barang atau administrasi di masa depan. Jadi peningkatan dalam niat pembelian itu berarti meningkatkan kemungkinan konsumen itu melakukan pembelian. Jadi seperti melakukan pemasaran atau untuk menarik perhatian dari konsumen itu dengan cara merek tersebut diberi sesuatu yang menarik gitu. Nah, selanjutnya attitude atau sikap. Attitude atau sikap berada dalam posisi untuk bertindak dengan cara tertentu pada sesuatu. Dengan kata lain, keadaan kecerdasan biasanya bisa menjadi kecenderungan stabil bagi seseorang untuk merespon diri mereka sendiri atau orang lain. Nah, jadi definisi sikap ini merespon jadi sesuatu keadaan pikiran di mana keputusan dapat dibuat untuk tujuan yang jelas. Jadi kita memiliki sikap untuk membeli suatu produk itu tuh perlu. Jadi kan setiap orang konsumen setiap melakukan pembelian itu dilihat dari sikapnya seperti apa. Jadi inference atau inferensi harga kualitas. Barang yang dibelanjakan digambarkan sebagai jumlah dari jumlah uang tunai untuk barang itu atau harga yang ditukar oleh pembeli. Jadi biaya adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam mempromosikan suatu barang karena biaya itu salah satu dari 4 bauran pemasaran, yaitu product, price, place, promotion atau produk, biaya, dispersi, dan promosi. Jadi menurut para ahli juga Nah, hubungan antara biaya dan kualitas itu menyinggung pengakuan oleh sebagian besar konsumen bahwa umumnya itu biaya tinggi adalah tanda kualitas yang hebat. Semakin penting ketidakstabilan barang, semakin banyak pembeli bergantung pada biaya atau kualitas yang lebih besar dan mereka itu siap membayar. Jadi inferensi harga kualitas itu adalah bagian positif dari kepastian biaya, yaitu di setiap kategori barang bahwa tingkat biaya berhubungan positif dengan tingkat kualitas barang. Selanjutnya, price consciousness atau kesadaran harga. Kesadaran harga merupakan konsumen cenderung untuk menemukan perbedaan biaya. Pembeli mengatakan mereka dapat menjadi pembeli yang dapat membeli dengan harga yang efektif dan lebih murah. Jadi dengan cara ini mereka hampir selalu berusaha mencari informasi dalam bentuk kesadaran harga yang lebih banyak, yang paling banyak diterima. Misalnya ada kerugian untuk membuat stabilitas biaya, yaitu ketika pelanggan tidak peduli dengan kualitas produk mereka karena mereka berfokus pada biaya yang lebih rendah. Jadi kebanyakan konsumen calon pembeli itu melihat dari harganya dan dia tidak melihat dari kualitasnya terlebih dahulu. Jika apa salahnya kan jika misalnya harganya murah terus dapat barang yang banyak, atau enggak itu memang dia beruntung mendapat kualitas yang lebih bagus. Selanjutnya, risk awareness atau kesenjangan resiko. Kesenjangan resiko dicirikan sebagai kecenderungan untuk menghindari ancaman dan dianggap sebagai variabel identitas. Nah, risk awareness yaitu dimana sifat mental konsumen adalah karakteristik penting untuk dikenali antara pembeli dan bukan pembeli dalam kategori barang, terutama mereka yang beresiko. Nah, teman-teman udah pada tahu kan
definisi setiap variabel tadi, dan sekarang saya akan memberitahu 4 hipotesis dari penelitian ini. Hipotesis yang pertama yaitu purchase intention mempengaruhi attitude. Yang kedua, attitude mempengaruhi pada price quality inference. Yang ketiga, attitude mempengaruhi price consciousness. Dan yang keempat, attitude mempengaruhi risk awareness pada software bajakan. Selanjutnya, metode penelitian dari penelitian ini adalah saya menggunakan teknik kuesioner, yaitu mencari responden sebanyak 120 orang dan pertanyaan kurang lebih dari 20 butir. Nah, responden kami yaitu termasuk dominan mahasiswa di Surabaya dan mahasiswa yang lainnya yang mereka menggunakan software bajakan atau yang akan mau membeli software bajakan dengan dia melakukan pembelian terhadap software bajakan tersebut, atau apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan melakukan pembelian software bajakan tersebut dengan harga yang mungkin lebih murah atau kualitasnya tidak bagus, atau enggak mending membeli software yang asli dan kualitasnya bagus dan awet. Setelah kita mendapat data-data dari responden tersebut, kita menguji data tersebut menggunakan aplikasi Smart PLS versi 3 dengan menggunakan tingkat signifikasi 0,1. Nah, setelah melakukan pengujian tersebut, kita dapat data-datanya, dan data-data tersebut termasuk reliable dan signifikan. Dengan data-data yang setelah kita uji tersebut, kita tuh mengetahui bahwa orang konsumen yang melakukan pembelian pada software bajakan yang dimediasi oleh attitude atau sikap tersebut itu, semua konsumen pasti melakukan seperti itu. Semua konsumen pasti mempunyai sikap tersendiri untuk melakukan pembelian terhadap software bajakan. Apakah software tersebut layak dibeli atau banyak yang minat, dengan melihat price consciousness, price quality inference, dan risk awareness tersebut. Nah, jadi menurut saya, setiap perusahaan yang menjual beberapa software bajakan itu, dia juga harus melihat dari attitude atau sikap dari calon pembeli tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.